Baik, rekam dulu. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bisa bersapa ya, bermuajah, bertatap wajah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bukti kecintaan kita kepada agama ini. Bangun pagi dengan sebuah aktivitas yang baik. Mudah-mudahan seharian ini kita juga mendapatkan hari yang baik. Insya Allah Allah berkahi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita tidak dicoret, tidak di kick out dari barisan umat Rasulullah SAW karena kelalaian kita, kemaksiatan kita, keengganan kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, keengganan kita atau ketidakingin belajaran kita akan hadis-hadisnya, akan sunnah-sunnahnya, gitu ya. Jangan aku sebagai umatnya kalau kita nggak mengikuti jejak langkah beliau, gitu ya, insya Allah. Dan ini merupakan pengingat buat Abi dan buat kita semua, insya Allah. Baik, abang kakak ayah bunda, ya Allah rahimakumullah, di mana antum berada, di depan layar api ini ada Ibu Astuti, Bu Nani, Mas Egi, Ustadz Lutfi, Bu Panca, Ibu Panca, Pancani, Buya Panca, Buya Jeffrey, dan semua yang nggak bisa disebut satu persatu di Lampung, di Bogor, di mana antum berada. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Pagi hari ini, Allah menggerakkan hati, tangan, mata Abi tadi membuka Quran di surat Al-A'raf ya 7 ayat surat 7 ayat 51. Kita share ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yang menjadikan ya, alladzina takhadzu dinahum, agamanya, lahwan. Lahwan itu permainan ya, yang melalaikan, wala'iban, dan sendau gurau, sebuah ya lucu-lucuan gitu ya. Sendau gurau paham lah ya, sebagai sebuah bercandaan ya. Lahwan ya, itu sesuatu yang melalaikan kita, permainan yang melalaikan kita, wala'iban wa gharat sumul hayatud dunya, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma, maka pada hari kiamat ya, nansahum kama nasu liqa'a. Kami melupakan mereka sebagai mereka dahulu, me- sebagai mereka pas kita dulu di muka bumi gitu ya, melupakan liqa'a, pertemuan hari ya, di hari yaumihim, di hari kiamat ini. Hadza wa makanu bi ayatina yajhadu, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Sadaqallah. Ini ayat sebelumnya, ayat-ayat yang cukup mengerikan begitu ya, karena dibahas ayat-ayat sebelumnya itu ayat diskusi, obrolan antara penghuni surga dan penghuni neraka gitu ya. Obrolan-obrolan di antara orang yang sedang di persimpangan, dia minta kepada orang yang di surga gitu, dan dia takut melihat orang yang di neraka. Ya, dan Allah menakdirkan akhirnya dengan segala keputusan Allah atas semua apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Saudara kakak ya bunda ya Allah, orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Senda gurau, bukan sendau ya. Senda gurau. Ya. Yang menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang melalaikan, dan kita di kalimat berikutnya ya kan, wa gharat sumul hayatud dunya. Kita telah tertipu oleh kehidupan dunia. Sehingga ya, aplikasi implikasi sederhananya adalah kita tidak semangat lagi nih untuk ikut kajian. Kita nggak semangat lagi untuk
bertalabul ilm. Kita nggak semangat untuk datang ke masjid. Ketika ada azan, Allahu Akbar, ya, kita tidak semangat untuk bergegas. Ya, ya terkadang kalau memang urusannya syar'i, katakan kita harus sedikit menunda, tapi apakah ada rasa, aduh ini harus segera diselesaikan nih meetingnya, harus segera. Kalau tidak muncul itu, teman-teman, ya ketika kita sedang main bola, main basket, ketika sedang meeting, kita sedang main apa lagi lah ya, main-mainan gitu ya. Nah, itu akhirnya kita terlalaikan. Nah, ini masuk nih, teman-teman, ya, masuk ke dalam ayat ini yang mana, nah, ini yang membuat pengingat buat Abilah begitu ya. Maka pada hari kiamat kami, ya, Allah nih melupakan kita, melupakan mereka sebagai mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Jadi seakan-akan ketika kita melupakan panggilan sholat, itu kan kita seakan-akan kita lupa bahwa nanti itu kita akan dihisab di yaumil hisab kelak gitu. Seakan-akan kita melupakan pertemuan kelak nanti di mana kita akan dihitung amal soleh kita, amal salah kita. Seakan-akan kita ringan sekali berzina gitu ya. Ringan sekali kita korupsi. Ringan sekali kita pakai duit orang gitu ya. Judi online misalnya. Kemarin bukan judi online ya case-nya ya, ya itulah. Em, dan seterusnya gitu. Seakan-akan kita lupa bahwa one day kita akan diuji gitu. Kayak kemarin kan hari hari Ahad kemarin ya. Minta doa kan, alhamdulillah lulus kemarin ujian sertifikasi Nazir Wakaf gitu. Ikut pelatihannya udah bulan Maret, ujiannya baru Desember. Kenapa? Karena saat ujiannya harus ada ijazah, ijazah pendidikan terakhir Abi S1 dokter gitu. Ternyata ijazah Abi hilang. Jadi ngurus ijazah dulu. Nah, ketika kemarin tuh di sebuah ruangan gitu ya di hotel di Jakarta, cuman Abi yang eh, dari Maret gitu ya, sisanya yang baru selesai hari Jumat Sabtunya, and then Minggunya ujian gitu. Intinya mereka pada tegang lah karena ada 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 ujiannya tuh 3 kali gitu, demonstrasi, nanti ada esai, ada wawancara dan seterusnya. Ini kan ya baru ujian sertifikasi lah, tapi satu meja ini dan seterusnya teman-teman itu cerita oh deg-degan karena akan diuji gitu. Ya elah kalau nggak lulus kan lo tinggal bayar lagi gitu, gratis malah nggak bayar ujian ulang gitu. Tapi ternyata teman-teman beberapa terus bahkan di akhir itu dipanggil nama-nama yang nggak lulus. Waduh kecewa ini dan seterusnya, dari tim Abi itu ada 2 orang gitu dari meja Abi gitu. Tapi ternyata di prank. Tapi mereka udah bahkan yang emak-emak ketika tahu itu di prank ternyata mereka diluluskan gitu sampai nangis dan seterusnya. Abi kebayang ini gimana yaumil hisab nanti ya. Kayaknya nggak ada prank-prankan. Selamat, bukan selamat ya. Kayaknya nggak gitu ya. Misalnya, selamat Anda masuk surga, tapi tepu di neraka deng. Kayaknya Allah nggak gitu gitu. Atau ya Anda masuk neraka guys. Tapi tepu, Anda masuk surga. Kayaknya nggak ada begitu ya nanti di sana. Ini yaumul hisab, you akan dihitung, akan benar-benar di judge gitu ya, akan divonis surga or neraka ya. Tapi sebelum kita bicara vonis surga atau neraka, semoga kita semua masuk surga, amin amin ya rabbal alamin, saling mendoakan ya. In that day, di hari tersebut kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan kami, ya, sebagaimana kalian melupakan pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk ke meja persidangan gitu. Jangankan masuk ke meja persidangan, kita lagi mau daftar nih, terus ditanya sama orang pendaftaran, siapa ya? Dilupakan kita. Lu kayaknya nggak terdaftar deh di sini. Kebayang nggak maksud gue? Maksud tapi kebayang ya. Jadi ini jauh lebih mengerikan ketika kita ternyata tidak diakui, kita dilupakan gitu. Karena kita melupakan pertemuan yang mana sudah pasti dijamin terjadi, yaitu apa? Yaumul hisab tadi. Yaumul ba'ats, kita dibangkitkan, yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang dan seterusnya. So, abang kakak ya bunda ya Allah.
Ketika kita hidup di dunia, bukan kita nggak boleh happy-happy, bukan kita nggak boleh melakukan permainan, main bola boleh nggak? Oh boleh. Main motor boleh. Main apa? Naik gunung boleh. Senda gurau bercanda, oh iya harus. Mas kita serius marah-marah terus kan nggak mungkin. Namun ketika kita paham hari ini bahwa Allah punya aturan, Allah punya seruan, Allah punya larangan, ya kan? Rasulullah SAW punya cara bagaimana untuk kita menjalani kehidupan. Lalu kita mengolok-olok semua aturan tersebut, kita menjadi sebuah permainan ataupun senda gurau. Ini yang menjadi problematika, teman-teman. Ya, panggilan azan kita kacangin, kita malah berbalik. Ya, wah, anak-anak Abi nih yang di Auladina akan jadi jago IT nanti. Wah, coding. Abi sering kali banyak orang yang kayak kemarin kan Abi seharian di kafe gitu ya, lagi nyiapin hari Ahad ini ada seminar mohon doanya ya, 3.000 orang. Nyiapin dari pagi sampai maghrib. Yang sholat cuma Abi sama satpamnya gitu. Orang malah rame itu kafenya gitu di musolanya gitu. Ini orang pada pakai jilbab. Ya oke lah mungkin ini lagi haid tapi laki-lakinya kayak ada yang sholat ini gimana sih? Nanti antum nih anak-anak Abi nih, alih-alih IT, alih-alih coding. Wah, suka lupa waktu tuh depan laptop. Ya. Nanti kalau gue tinggalin laptop, ini hilang. Gue ke musola. Ah, itu kan alasan. Saya juga tinggalin laptop ya, di meja gitu. Titip aja sama mas-mas mbak-mbak. Ya. Istilah kata mah hilang laptop, hilang handphone, itu belum seberapa ketimbang kita hilang muka di hadapan Allah. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya. So, teman-teman, abang kakak, ayah bunda, anak-anak Abi yang Abi cintai, ya. Banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, menjadikan bisnisnya, menjadikan karir pekerjaannya, menjadikan apapun yang dilakukan, itu senda gurau belaka. Akhirnya yang mereka dapatkan hanyalah ketawa ketiwi saja. Mereka happy-nya dapat. Ini yang dinamakan dengan istidraj gitu ya. Nanti kita bahasan lebih mendalam lagi. Akhirnya mereka mendapatkan jebakan dunia, happy-nya dapat, mainnya dapat, euforianya dapat, adrenalinnya, dopaminnya, oh dapat. Tapi at the end Anda tidak akan mendapatkan yang seharusnya Anda dapatkan, itu kemenangan sejati, yaitu apa? Kemenangan surgawi. Ada sebuah hadis di menegaskan ya ayat-ayat ini di hadis At-Tirmizi 2465 ya. Jadi kalau di Quran Amal Niaga ini selain apa namanya tadabbur tafsir ayatnya juga ada hadis-hadis yang melengkapi. Ini hadis yang antum coba nanti apa namanya tadaburi lebih dalam, tapi ini benar-benar mentenagai Abi. Mentenagai Abi bisa menjadi apa ya? Ya bisa punya kehidupan alhamdulillah atas izin Allah sampai di titik inilah katakan begitu. Semoga ini menjadi sebuah motivasi buat anak Nabi khususnya ya. Apalagi nanti antum-antum yang akan hadir di acara Abi di GPS gitu ya, santri Spartan, beberapa Avengers mungkin Avengers yang mau hadir hari Ahad ini supaya tahu Abi itu kerjanya ngapain sih gitu ya. Nah, hadirlah hari Ahad ini nanti bicara ke Abi yang mau tiketnya bisa dapat harga diskon lah ya gitu. Kalau santri Spartan ini harus hadir biar ngelihat Abinya itu ngapain gitu. Nah, banyak yang bertanya gini sama Abi. Kok lu kayak kagak ada mati-matinya sih gitu. Ya kan? Apa yang mentenagai antum gitu? Apa yang mentenagai seorang dokter Andika gitu ya bisa punya energi besar gitu atau punya ya semua atas izin Allah. Ini sejatinya atas doa-doa antum semua, bukan karena hebat abinya enggak, abi juga banyak kegoblokan, banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah kayaknya urusan keluarga alhamdulillah banyak orang yang bilang family goals gitu ya, couple goals, kehidupan senang-senang abi ya touring ke aman gitu ya. Abi
Kehidupan bisnis Abi ya Masya Allah yang nanti hari Ahad datang akan lihat sebegitunya begitu. Abi passion Abi sukanya ngajar keliling Indonesia, keliling dunia gitu. Ini tadi lagi WA-an lagi sama Dubai dan seterusnya terwujud. Ingin bangun peradaban berbasis kemasjidan, ya Allah hadirkan antum semua di sini. Ya, pengen punya sekolah, ya Allah hadirkan Aula Dina di Lampung. Dan seterusnya ini kok Masya Allah gitu. Ini bukan soal hebat gimana gitu ya. Ya tentu ada faktor memantaskan diri ya. Tapi ternyata Abi tuh mencoba untuk mengamalkan hadis ini. Nah, coba dengarkan ya. Belum sempat googling nih, belum bisa share screen. Nah, dengarkan saja. Hadis Tirmizi ya 2465. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kalau antum menjadikan hadis ini sebagai sebuah basic dasar, antum yang nanti ahli IT, jebolan-jebolan auladina, pondok guru, jadi guru-guru yang amazing kelak nanti, CEO, ya apapun itu. Atau sekarang Bapak Ibu, sekarang para orang tua, seorang tua santri, menjadikan hadis ini sebagai pegangan untuk antum melakukan apa yang antum lakukan hari ini, insya Allah. Ya, you will get the world in your hand, you akan mendapatkan dunia itu di tangan antum. Gitu. Dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Sekali lagi, siapa saja yang menjadikan akhirat ya, sebagai orientasi hidupnya, hidup tuh ya kerja, hidup bisnis, hidup dalam dia kerja sosial, dia sebagai santri, apapun itu. Ya. Allah akan meletakkan kekayaan di hatinya. Allah mudahkan urusannya dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina. Sekali lagi, siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, so akhirat, akhirat, akhirat. Ya makanya KAT komunitas yang Abi gawangi gitu kan, salah satu singkatan adalah kejar akhirat terus gitu yang kita install ke santri-santri Abi di KAT gitu ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi, orientasi paham ya, tujuan. Jadi pokoknya gue yang bangun akhirat gue dengan apa yang gue lakukan hari ini, nah gitu. Lo jago coding, ngajar, pondok guru, CEO, bisnis, manajemen, bertani, menjadi mubalik, digital marketing, whatsoever lah, you name it. Maka Allah akan meletakkan kekayaan di hatinya. Yang paling amazing adalah kekayaan itu di hati, teman-teman. Karena banyak orang yang kaya raya, rumahnya, hidupnya, kendaraannya, motor, mobil, dan seterusnya. Tapi dia nggak pernah merasa kaya. Merasa terus kurang. Merasa nggak pede. Merasa miskin terus. Ya, makanya anak-anak orang kaya dapat warisan banyak kayak rebut-rebutan dan seterusnya, bunuh-bunuhan. Ya, orang kaya udah kaya masih korupsi, kenapa? Dia tidak ditiupkan, tidak di apa ya, tidak difutuhat gitu ya, tidak dimenangkan oleh Allah, diletakkan, ditiupkan ruh kekayaan di hatinya. Ya, karena kekayaan is not about the saldo rekening sebenarnya. Ya oke, saldo rekening itu salah satu indikasi. Tapi banyak orang yang hidupnya menderita karena dia tidak merasakan kekayaan di hatinya, teman-teman. Kok Abi paham? Ya, Abi pernah merasakan juga. Abi punya banyak teman, punya banyak coach, menti, santri, katakan itu yang Abi bina. Bang Abi juga pernah merasakannya. Abi nggak punya duit, problem. Abi pernah punya hutang sekian M gitu kan, problem. Eh, punya duit banyak, problem juga gitu. Di fase-fase jadi orang kaya baru, katakan begitu ya. Wah, itu masalah juga. Oh, oke. Ini Allah belum meletakkan kekayaan dalam hati nih. Gitu. Ya. Meletakkan kekayaan di hatinya, Allah mudahkan urusannya. Ya kan tadi maka Abi cerita, kayaknya mau bangun MB, Allah temukan dengan Ayahanda Beben Wahyudi, temukan dengan antum semua, para directors, para kadif dan seterusnya, santri Spartan Avengers. Mau bangun bisnis, Allah pertemukan dengan ya yang nipu-nipu juga banyak gitu ya. Selain Abi pernah hutang 2 miliar gitu ketipu, ya sudah banyak juga miliar-miliar berikutnya yang belum balik begitu. Ya ada saja itu mah paket kegagalan dalam bisnis gitu ya.
Tapi Allah juga akan mempertemukan dengan partner-partner bisnis, partner-partner kerja yang amazing. Allah mudahkan urusannya. Dan kegagalan-kegagalan Abi di bisnis Abi sekarang yang bangun bisnis ini dan seterusnya, ya nggak jadi nggak jadi masalah di kepala di hati Abi karena tadi mudah-mudahan ya Allah takdirkan kekayaan di hati kita. Allah mudahkan urusan kita dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina. Dunia itu merangkak ke antum, guys. Ya, dunia itu kayak minta, tolong pegang saya, tolong miliki saya gitu. Sampai kita tolak-tolak tanda kutip gitu. Nah, abangkah kayak Bunda, santri-santri Abi. Kenapa sih kemarin juga kita bicara terkait dengan Densus 920 gitu kan. Yuk deh, tanggung. Kita bareng-bareng aja bangun impian di MB gitu. Ya. Karena banyak sekali yang datang ke Abi yang belum bisa Abi terima. Dan sebenarnya nunggu antum matang, nunggu antum panik, nunggu antum siap gitu sejatinya. Gitu. Banyak sekali. Wah, ke Ayah Beben juga sama. Ya, ke Abi mulai dari dulu. Cuman ya begitu deh. Nggak, belum memungkinkan untuk kita garap gitu. Makanya digembleng dulu nih kaliannya, disiapkan dulu. Nantinya semua peluang-peluang itu ya buat kalian sejatinya. Buat kalian sejatinya. Ya, lahan, tanah, MB Farm. MB Farm kemarin ada yang minta tuh 10 hektar. Dimodalin semua dan seterusnya. Wah, Ustadz Wahyu udah siap belum ya? Belum nikah sih dia. Ah, gitu-gitu. Kode lagi ya kan. Ya poinnya banyak. Lapangan kerja, lapangan usaha yang ini kita siapkan gitu. Belum lagi tentang Bismillah Academy dan seterusnya, Bismillah Network. Ya. Datang itu dengan keadaan hina. Gitu ya. Kemarin dia suka cerita juga kan. Ada nih sendal, tapi juga nggak pernah dipakai. Ya taruhnya di situ gitu. Orang juga nggak tahu harganya. Tapi dikasih seorang gitu. Tiba-tiba dikontak salah satu ustadz. Mau nggak ini sendal? Ah, emang nggak dipakai ustadz? Nggak jadi dipakai. Ini harganya 20 juta sendal. Dapat aja gitu. Sebelum dapat juga sepatu puluhan juta tuh ada Abi dikasih. Oh, Abi kasih lagi ke orang sih sebenarnya gitu. Karena ya Abi kan kemarin pakai sendal jepitan soalnya ya. Gitu. Tapi ya dunia itu kayak datang merangkak gitu. Coba yang maksudnya. Dan itu bukan karena Abi apa ya? Abi masih banyak dosa. Abi juga masih banyak maksiat. Cuma Abi pengen menginstall bahwa ke teman-teman khususnya anak-anak Abi ini. Kalau you praktekkan ini hadis, it's a matter of time. Ini masalah waktu. Selama antum memantaskan diri, kunci kedua antum harus memantaskan diri nggak juga. Wah, saya diam di rumah. Orientasi saya adalah akhirat karena saya beruzlah, semedi, Allah gitu. Terus lu nggak memantaskan diri untuk menjadi seorang manajer yang baik, CEO yang baik, guru yang baik, ya ini nggak ngaruh juga hadisnya. Ya. Sebaliknya, siapa saja yang dunia menjadi orientasi hidupnya, jadi semua untuk dunia, semua untuk perutnya, semua untuk urusan duit saldo rekeningnya, pokoknya untuk orientasi hidupnya aja. Allah akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya. Ya, di sini nih, tuh jadi jarang. Di antara kedua matanya itu kefakiran. Jadi kayaknya kurang, terus fakir, terus jarang bersyukur dia. Kenapa? Orientasinya dunia. Kenapa? Dia akan lihat dunia lagi di sekitarnya yang lebih baik daripada dia. Dia ngeliatnya ke atas, terus gak pernah lihat ke bawah. Akhirnya terus merasa fakir. Ditunjukkan, gue nih orang termiskin di dunia. Nah, dia gelisah terus hidupnya, nggak ada ketenangan. Kenapa? Nggak ada kekayaan di hatinya. Ya, Allah berikan, letakkan kefakiran di antara kedua matanya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Ya, dicerai beraikan urusannya. Ya, ya ributlah sama orang tua, ributlah sama mertua, ributlah sama pasangan, ributlah sama investor, ributlah sama vendor, supplier, sama konsumen, dicerai beraikan tuh urusannya. Kayaknya hidup ini kacau terus gitu. Segala urusannya tuh kayak berantakan mulu. Nah, kalau antum kayaknya kok urusan gue kagak kelar-kelar ya. Yang ngurus satu proyeknya nggak kelar-kelar ya. Ray. Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Coba cek lagi orientasi hidup antum. Nah itu kejujuran dalam diri untuk menilai. Ya hati yang bisa menilai. Karena antum biasanya ngomong ya saya buat akhirat Abi
Ya itu lisan antum. Tapi hati antum yang harus antum cek. Am I? Gitu ya. Apakah saya benar-benar orientasi akhirat? Ya, Allah letakkan kefakiran di antara kedua matanya, Allah akan cerai beraikan urusannya, dan dia tidaklah mendapatkan dunia kecuali sebesar yang Allah takdirkan untuknya. Ya, ya dunia akan tetap dia dapatkan, Allah Maha Pemberi rezeki, tapi ya udah sebagaimana yang sudah Allah takdirkan. Sedangkan orang yang berorientasi akhirat, wow, Allah akan berikan lebih pasti. Allah akan berikan lebih. Ya, jadi kesimpulkan tadi di surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat 51. Kalau antum jadikan agama ini, hidup ini sendau gurau, lahun gitu ya, laibun, permainan. Itu orang itu ibarat kata tadi di hadis tersebut adalah orientasi antum adalah sekedar dunia. Karena main-main saja. Karena dunia tempat main-main kan begitu. Ya. Maka Allah satu kalau di 752 tadi Allah akan lupakan kita di mana sebagaimana kita melupakan yaumil hisab tadi, dan Allah akan letakkan kefakiran, kemiskinan di antara kedua mata kita. Allah akan cerai beraikan segala urusan kita, dan Allah hanya akan kasih rezeki sesuai yang ditakdirkan. Kasihan banget sih. Sudah di dunia cuma dapatnya segitu, di akhirat nggak dapat apa-apa. Rugi kuadrat, rugi kuadrat. Sebaliknya, kalau antum punya orientasi akhirat, orientasi surgawi, maka Allah akan letakkan kekayaan di hatinya. Berarti di hati doang, Dok, Abi, Coach, kekayaan. Antum harus selesai dengan hati antum terlebih dahulu. You have you harus bisa memanage your heart, your inner self, your dalam diri antum. Baru itu akan menjelma ke dalam keluar diri antum. Gitu. Kalau you nggak selesai di dalamnya, iya nggak mungkin keluar gitu. Nggak mungkin jadi termanifest, terwujud menjadi sesuatu yang ya let's say kekayaan tadi. Jadi wah, ini panjang kali lebar lagi bahasannya. Jadi you harus menciptakan sebuah realita lagi di dalam internal diri antum terlebih dahulu, baru itu akan terwujud menjadi sebuah realita eksternal. So start with kekayaan dalam hati, and then you will get rich. You akan menjadi real kaya di luar sana. Ya, nanti ada materi be, do, have. You have to be first. Harus ada menjadi terlebih dahulu. Do, you harus lakukan, mantaskan diri tadi. And then have. Baru Allah akan kasih tadi. Be, do, have. Ini panjang lagi bahasan nanti. Ya. So, kekayaan hati, lalu bukan kekayaan hati. Nah, Allah kumpulkan setelah kaya hati, Allah kumpulkan investornya, Allah kumpulkan orang-orang baik yang akan membersamai perjuangan dakwah ini, perjuangan bisa antum karena antum. Allah pertemukan dengan MB, Allah pertemukan dengan Abi, Allah pertemukan dengan para orang tua asuh, Allah pertemukan semua orang baik ini. Nah, akhirnya kita bercengkrama, berkoneksi, membangun muamalah dan seterusnya. Nah, itu kan do, be, do, nah, nyambung kan hadis ayat ini, have, ya, dan Allah akan datangi dunia. Ah, nyambung tuh, be, do, have. Wah, nyambung nih, Masya Allah. Allah akan datangkan dunia dalam kondisi hina. Allah, dunia itu akan Allah bikin merangkak ke kita. Keren kan? Bukan kita yang mencari dunia. Enggak, dunia datang ke kita. Wah, itu keren, guys. Be, do, have. Kayakan hatinya terlebih dahulu, and then lakukan yang harus dilakukan. Ya, tadi membangun koneksi, membangun hubungan, membangun bisnis dan seterusnya, and then have. Ya, dapatkan dunia itu, dunia akan datang dengan kita, kepada kita dengan hina, merangkak dia. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa terus menjadikan apa yang kita lakukan ya, para orang tua asuh di sini, para orang tua santri, insya Allah saling mendoakan kita mendoakan para santri, abi, ayah, mendoakan antum semua para orang tua asuh di sini. Ya, para orang tua juga mendoakan kami, mendoakan santri-santri. Yuk kita bareng-bareng. Jadi kenapa yang kita lakukan ini orientasi kita adalah akhirat insya Allah. Ya, jangan sampai orientasi kita hanya dunia, karena Allah akan cerai beraikan, Allah akan kasih kefakiran di antara mata kita, cerai beraikan, dan hanya akan memberikan rezeki
secukupnya saja gitu. Dikasih takdirnya gitu. Nah, kurang amazing lah kalau begitu. Ya. Yuk kalau mau amazing, pastikan apa yang dilakukan, orientasikan buat akhirat kamu. Walau alam bisawab, itu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Semoga menjadi motivasi, semoga menjadi inspirasi. Sekali lagi, mohon doanya, Abi punya acara besar nih. Ini akan menentukan karena sebagian besar KAT adalah para donatur MB juga. Ya, buat para orang tua asuh juga yang mungkin ingin hadir, mungkin bisa kontak nanti. Ya, CS atau admin bilang pengen datang ke Jakarta, nanti koordinasi ke Abi ya. Ada acara 3.000 orang Abi akan bicara pagi sampai sore di sana di Jakarta di Britama Sports Arena. Santri juga pada hadir nanti di sana. Kita akan buka stand MB juga di sana insya Allah. Dan mohon doanya komunitas bisnis Abi orang-orangnya pada sukses sehingga ketika mereka punya banyak duit ya ujung-ujungnya duitnya buat MB juga insya Allah. Begitu, Abang Kakak, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya yang salah datang dari Abi pribadi sebagai hamba yang fakir, hamba yang dhaif. Terima kasih, kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.